Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masih belajar mengenai limit lanjutan, khususnya limit fungsi tangen. Jadi kan ceritanya kemarin kakak sudah membuktikan ya bahwa limit X mendekati 0 itu adalah sin X per X itu sama dengan 1 ya. Jadi ini kan sudah kakak buktikan di pertemuan kemarin. Jadi nah, gimana nih kalau misal dia dalam bentuk tangen, limit X mendekati 0 tan X per X itu apakah juga benar sama dengan 1? Nah, ayo kita buktikan ya. Jadi, buktinya itu, perhatikan, ini kan limit X mendekati 0 tan X per X itu sama dengan, ingat ya, tan X itu adalah sin X per cos X ya. Jadi, sin X per X per, ini kan X per 1 nih. Jadi, kakak buatnya dalam bentuk kayak gini ya, supaya lebih nyaman kita kerja. Jadi limit X mendekati 0 sin X per cos X itu dikali seper X. Seper X dari mana? Dari sini ya. Nah, ingat ya, dalam limit itu kan sifatnya fleksibel ya. Jadi kakak bisa tukar-tukar ininya, nilai limitnya gitu. Jadi limit X mendekati 0 seper cos X ya kan. Jadi 1 per cos X, di sini sin X per X ya kan. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi ini bisa kakak pisah lagi. Jadinya limit X mendekati 0 1 per cos X dikali limit X mendekati 0 sin X per X ya. Nah, selanjutnya ini kan kakak bisa substitusi nih, masuk X-nya 0 kan, jadi seper cos 0 dikali ini kan 1 ya, limit X mendekati 0 sin X per X itu kan 1. Jadi seper cos 0. Cos 0 itu kan berapa? Cos 0 itu 1. Jadi 1 per 1 dikali 1. Nah, 1 per 1 kali 1 itu kan 1 ya. Nah, jadi terbukti bahwa limit X mendekati 0 tan X per X itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya gimana nih kalau misal dia bentuknya kayak gini, limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Apakah juga benar nilainya 1 nih? Nah, mari kita sama-sama coba buktikan apakah benar nilainya 1. Jadi limit X mendekati 0, X per, ingat ya, sin X per cos X. Tan X itu adalah sin X per cos X ya. Ini kakak bisa ubah posisi ya, atau ubah bentuknya. Jadinya di sini limit X mendekati 0, X per sin X dikali dengan cos X ya. Jadi ini kan kalau kayak gini enak nih kita kerja. Ini kan kakak bisa bisa kerjain pisah ya. Bisa limitkan satu-satu. Jadi limit X mendekati 0, X per sin X dikali limit X mendekati 0 cos X. Ini kan limit X mendekati 0, X per sin X kan sudah kita buktikan bahwa nilainya 1. Berarti 1 dikali limit X mendekati 0 cos X. Cos X kan kita substitusi ya, 0-nya berarti cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Berarti 1 dikali cos 0. Cos 0 kan 1 ya, berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi, kita dapat rumus baru nih. Nah, kita sudah buktikan ternyata limit X mendekati 0 tan X per X itu sama dengan limit X mendekati 0, X per tan X itu sama dengan 1. Ya. Gimana? Mudah kan? Nah, selanjutnya, gimana nih kalau dia bentuknya kayak gini? Limit X mendekati 0 tan 2X per 5X. Ya, gimana kalau misal dia bentuknya kayak gini? Jadi, kalau bentuknya kayak gini, kakak bisa tulis limit X mendekati 0 tan 2X per 5X, kita masing-masing kalikan dengan 2 per 2. 2 per 2 kan 1 ya, jadi nggak bakalan merubah bentuk. Jadinya supaya kita bisa larikan dalam bentuk kayak gini ya. Jadi limit
limit ini kan bisa kakak ubah posisinya seperti yang sinus kemarin ya. Yang sinus kemarin jadinya limit X mendekati 0, 2 dikali tan 2X per 5-nya ke depan kali 2X ya. Jadi ini tan 2X per 2X-nya ini kan 1 ya. 1. Jadi sisa limit. Oke, limit ini kan konstanta ya, 2/5. Jadi limit 2/5 tetap 2/5 karena dia nggak ada X-nya ya. Jadi tan 2X per 2X kan 1. 2/5 kali 1, 2/5. Nah, berdasarkan contoh yang ini, kita bisa dapat rumus baru lagi. Ternyata limit X mendekati 0 tan AX per BX itu sama dengan A per B. Dan juga limit X mendekati 0, AX per tan BX itu juga adalah A per B. Jadi udah berapa nih rumus baru yang kita tahu ya. Jadi berdasarkan pembuktian ini, kita bisa dapatkan rumus baru. Nah, selanjutnya, gimana nih kalau misal dia bentuknya kuadrat? Limit X mendekati 0 tan kuadrat 2X per 3X kuadrat. Nah, kalau contoh soalnya bentuknya kayak gini, ya. Jadi, kakak kan bisa tulisnya kayak gini ya. Bisa. Jadi, limit X mendekati 0 tan 2X kali tan 2X. Ininya kan juga kakak bisa tulis bisa 3 dikali X kali X ya. Jadi tan 2X ini kan udah jelas ya, udah kelihatan tan 2X per X. Di sini juga tan 2X per X ya. Ini adalah A. Maksudnya limit tan 2X per X kan nilainya 2 ya. Jadi ini kan sepertiga nih ceritanya, sepertiga ya, sepertiga. Tan 2X per X, ini kan sisa 2 ya kan, sisa 2, berarti 2. Tan 2X per X juga 2. Jadi sepertiga kali 2 kali 2 sama dengan 4/3. Nah, berdasarkan contoh ini, kita dapat lagi rumus baru. Ternyata limit X mendekati 0 tan kuadrat AX per BX kuadrat itu sama dengan A kuadrat per B ya. Nah, ketika limit X mendekati 0, AX kuadrat per tan kuadrat BX sama dengan A per B kuadrat. Kenapa A per B kuadrat? Karena tannya yang dibawa. Tannya ini kan kalau kita pisah nanti bakalan menghasilkan kayak gini. Tan 2X per kali tan 2X. Jadi nantinya X per tan 2X ya. Berarti jadi nanti nilainya seper B gitu, 1/2 ya, 1/2 kali 1/2 ya. Jadinya A per B kuadrat. Nah, banyak nih rumus baru yang kita sudah dapatkan ya. Nah, selanjutnya gimana nih kalau dia bentuknya kayak gini? Dia bukan mendekati 0 tapi mendekati suatu bilangan selain 0 ya, selain 0. Jadi kalau dia bentuknya kayak gini, sama di sinus kemarin ya. Kalau di sinus kemarin kakak bisa bisa buatnya dalam bentuk yang mendekati kayak rumus umum tadi. Jadinya ini kan kakak bisa keluarkan 3 ya, berarti 3X dikali 3 kali 5 kan 15 ya, berarti kakak keluarin 3-nya. Nah, di sini bukan X mendekati 0 ya, di sini X mendekati 5. Di sini tan 2, 2-nya kakak keluarin, jadi X-nya juga kurang 5. Nah, selanjutnya di sini ingat ya, di sini bukan X mendekati 0 tapi X mendekati 5. Di sini juga X mendekati 5 ya. Sorry banget. Jadi di sini udah bentuk ya, bentuknya kayak gini, 3 per tan 2 ya. Jadi karena tannya ada di bawah, tannya 2, maka kita kalikan dengan 2/2 ya, 2/2. Jadi menghasilkan limit X mendekati 0, 3 ya, dikali 2X kurang 5 per 2-nya ke depan, 2 tan 2X kurang 5. Nah, jadi ini kan bisa kita kerja pisah. Jadi limit X mendekati 0, 3/2 itu kan
konstanta ya, jadi tetap nilainya 3/2. Jadi 2 dikali X kurang 5 per tan 2 dikali X kurang 5 ini kan 1, ya kan? 1, jadi nilainya adalah 3/2. Ngerti ya? Nah, berdasarkan contoh ini kita dapat lagi nih rumus baru. Ternyata limit X mendekati 0 tan X dikurang A per X dikurang A itu sama dengan 1. Nah, kayak ini ya. Dan limit X mendekati 0, X dikurang A per tan X dikurang A itu juga sama dengan 1. Jadi terbukti. Oke, gimana nih pertemuan kita hari ini? Mudah kan? Nah, thank you. Kalau misal ada pertanyaan silahkan bertanya sama kakak. Jangan pernah menyerah untuk belajar ya. Karena nggak ada orang yang rugi kalau misal kalian belajar hari ini. Oke, see you next time. Qulil haq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.